Nah, ini kembali ke pemerintahan kita. Ini kan periode Pak Jokowi yang pertama, 5 tahun pertama itu kan diululukan. Nah, yang kedua ini di penghujung ini kan banyak yang sedikit dalam arti tadi yang nepotisme segala macam. Nah, juga satu hal lagi tentang politik sandra. Ini gimana ini? Kan kita tahu nih ketum Golkar terus diganti segala macam. Jadi gini, ya, Anda tahu kalau Anda belajar ilmu politik, ya, itu yang namanya power itu kan basisnya macam-macam. Ya. Power itu bisa basisnya economic power, uang, money. Ya. Ada juga power yang disebut dengan the possessions of important information. Jadi kepemilikan informasi penting. Ya. Kemudian Anda juga tahu bahwa yang namanya power ini juga bisa dalam bentuk physical power. Physical power itu misalnya kayak kita ya di Asia misalnya. Orang belajar silat, taekwondo, karate. Itu kan awalnya tangan kosong. Kemudian senjata yang berikutnya apa? Toya, ya, kayu. Kemudian apa? Yang kemudiannya digini-gini tuh ketemu apa besi, akhirnya bikin yang begini, pedang, golok, samurai itu. Dan kemudian begitu ditemukan juga apa namanya itu senjata api, nah itulah sampai nuklir. Ya, Anda tahu bagaimana kemudian Amerika menyelesaikan Perang Dunia Kedua ya, ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki misalnya kan. Jadi physical power itu juga masih sangat penting. Makanya jangan heran kalau kemudian Jokowi juga selalu mendekatkan diri pada TNI dan Polri ya, sebagai penjaga kekuasaan dia ya, walaupun kadang-kadang juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya, khususnya Polri ya. Makanya kan kalau Anda bicara sekarang tuh kan kalau ada orang bilang, oh nanti nih pilkada juga akan ditentukan oleh kekuatan parpol kan. Parpol yang dimaksud bukan partai politik rupanya. Itu adalah nama lain dari partainya polisi. Gitu. Karena kan masih kecurigaan bahwa polisi masih akan dipakai untuk hal-hal seperti itu ya. Makanya inilah makanya kenapa sorotan terhadap Kapolri Sigit ya, itu masih sangat kuat ya. Makanya kemudian kenapa Jokowi juga misalnya minta supaya Sigit jangan diganti dulu, kemudian kalau bisa apa istilahnya tuh jaksa agung juga kalau bisa orang yang jangan inilah gitu kan. Dan tapi yang aneh juga ya bahwa KPK yang harusnya berakhir masa jabatannya pada bulan Desember ini malah akan cepat-cepat diganti ketika beliau masih berkuasa gitu kan. Makanya dibentuk pansel sekarang udah ada 20 nama dan sebagainya dan ini kalau bisa itu kan nanti masih dimasukkan atau diterima oleh Jokowi dan kemudian dia yang akan menentukan siapa-siapa aja yang menjadi komisioner di KPK ya. Padahal itu kan masa tugasnya kan sampai Desember. Mungkin ini strategi untuk mengamankan setelah Betul ya. Jadi saya lihat bahwa kelihatannya Jokowi itu banyak sekali ya perubahan undang-undang untuk menjaga dia kan juga banyak. Tadinya saya beri contoh perubahan undang-undang penyiaran gitu kan. Tapi kembali ke soal yang Anda bilang Sandra itu ya. Karena dia memiliki informasi tentang kesalahan-kesalahan tertentu ya. Dan itu kalau teman-teman dari hukum tata negara bilang sebetulnya Jokowi itu nggak bisa ngomong bahwa saya tahu loh isi perutnya partai-partai atau kemudian Anda kekuatannya kayak apa mau gimana gitu kan. Karena saya setiap hari dapat informasi dari berbagai institusi intelijen. Ini sebetulnya kalimat itu bisa menyebabkan Jokowi di-impeach. Harusnya jangan disebut ya, jangan ngomong ya. Kenapa demikian? Karena dulu Anda tahu Richard Nixon menggunakan intelijen untuk kemudian mencari informasi di kantor pemenangan Partai Demokrat ya. Dan begitu ketahuan, Anda menggunakan kekuasaan Anda dalam politik. Tinggal milih mau di-impeach atau Anda mundur. Akhirnya dia mundur kan. Dia mundur kan, digantikan oleh Gerald Ford ya. Sebenarnya Jokowi juga gitu, walaupun dia jangan kemudian ngomong, ini gue udah dapat nih dari institusi intelijen negara. Kalau dia dapat dari misalnya informasi apa namanya itu
netizen atau kemudian yang tidak ada kaitannya dengan institusi negara boleh, ya. Tapi ternyata gitulah. Anda lihat ya, bagaimana kemudian Golkar diambil alih ya. Anda bisa lihatlah bagaimana Erlangga Hartarto akhirnya menyerah, gitu kan. Dan buat saya itu juga nggak benar. Saya beri contoh misalnya ada yang mengatakan petinggi Polri datang ke dia, ada yang mengatakan salah seorang petinggi di partai politik juga datang ke dia, digini-giniin. Ini suratnya sprindik ya, kalau lo nggak mau mundur sekarang, hari Selasa lo akan dipanggil ke Gedung Bundar, gitu kan. Padahal menurut kejaksaan sendiri, enggak, kita nggak pernah mengeluarkan surat itu, kan gitu kan. Dan kemudian Anda juga tahu ya bagaimana kemudian Erlangga juga dipaksa untuk bikin surat di atas meterai, tanda tangan di atas meterai, dan kemudian pernyataannya itu harus di depan kamera, gitu kan, disiarkan sebelum dia itu mundur besoknya. Itu kan semuanya udah benar-benar suatu rekayasa politik yang benar-benar tertata dengan rapi. Jadi lagi-lagi ya, Anda sebagai orang ya, atau saya lah ya, kalau saya punya informasi penting, itu biasanya menjadi power. Power bisa macam-macam. Makanya jangan heran ya kalau wartawan-wartawan yang nakal kan juga gitu loh. Pak, ini saya punya ini loh, ini mau disiarkan atau mau diberitakan atau gimana nih kan. Nah itu kan kalau wartawan-wartawan yang nakal kan oknumnya, gitu. Oknumnya yang begitu ya. Ya macam-macam lah. Atau ya misalnya kalau ada orang yang berselingkuh kan juga gitu kan. Ini saya tahu loh Anda selingkuh loh, gimana nih Anda mau menyelesaikan secara kekeluargaan atau mau saya expose nih, atau saya expose atau kemudian saya laporkan ke polisi, macam-macam lah. Nah ini tadi ke pansel KPK ya. Kalau menurut Prof Ikral, calon pimpinan KPK yang daftar sekarang ini kira-kira semuanya agak mumpuni apa enggak nih? Saya belum tahu karena saya belum tahu. Dari kan itu masih 20, dari 20 kan juga masih harus jadi 10 ya. Dan nanti juga dari angka itu kan juga berapa yang benar-benar dilantik sebagai ketua KPK kan kita belum tahu. Tapi juga yang semalam saya dengar di TV ya, atau saya nonton di TV, kan nggak ada, maksud saya tidak sedikit orang yang mengkritik ya, kalau interview terhadap calon-calon pimpinan KPK itu dilakukan secara tertutup, gitu kan begitu. Kenapa Prof sendiri nggak mendaftar kemarin? Oh saya terus terang saya nggak punya keahlian dalam bidang hukum ya, dan korupsi, dan buat saya ada bidang-bidangnya lah, gitu ya. Kalau saya lihat tuh kan ada teman-teman ya kayak Yanuar Nugroho juga mencalonkan, udah masuk ke 20 ya. Terus kemudian ada teman juga yang dari dulu aktif dalam bidang HAM dan demokrasi ya, yang sekarang masih di Kompolnas atau udah hampir selesai jabatannya, kayaknya namanya juga masuk di situ ya. Ya fine-fine aja, walaupun tidak sedikit juga kritik yang mengatakan bahwa panselnya itu terlalu terlalu orang-orang yang boleh dikatakan sangat dekat dengan birokrasi negara lah, gitu kan. Jadi bukan aktivis lah begitu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terpilih yang terbaik ya. Saya yang jelas kalau menurut saya KPK itu harus dikembalikan ke marwah yang sebelumnya asli. Ya. Jadi maksud saya undang-undang perubahan undang-undang KPK 2019 itu harus dibatalkan. Ya, karena ada dua poin penting di situ ya. Betul. Satu ada Dewan Pengawas, dan juga kedua adalah di bawah Presiden. Betul. Dan kemudian juga bahwa penyidikan KPK itu bisa bisa dihentikan kan gitu. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Ya, sekali juga penyadapan harus atas persetujuan Dewan Pengawas itu kan juga. Nah ya itu sebenarnya kalau dulu kita tahu bahwa penyadapan itu asalkan tidak mengganggu privasi orang ya, tapi benar-benar karena orang-orang tersebut atau orang tersebut dicurigai ya melakukan suatu tindakan korupsi ya, bisa aja. Ya, tapi kalau harus minta izin dulu ya biasa agak lambat ataupun bocor. Ya itu, dan Anda tahu kan siapa yang paling getol untuk mengurangi kewenangan KPK.
pasti cuma dua institusi, yang namanya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Anda lihatlah teman-teman di DPR itu kan dari dulu ada, wah ini harusnya KPK ini bidangnya pencegahan gitu kan, jangan kemudian mengambil apa namanya OTT. tuh, iya apa ngambil alih posisi polisi dan kejaksaan kan gitu ya. Tapi ya kita tahu kalau kita lihat ya, KPK yang dulu aja juga tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara banyak gitu kan, apalagi kalau itu udah dipenggal-penggal kewenangannya begitu loh. Jadi itulah termasuk juga Mahkamah Konstitusi ya. Tapi agak lumayan juga kemarin juga kan revisi apa namanya itu kalau nggak salah revisi keempat undang mengenai Mahkamah Konstitusi kan juga tidak berlanjut. Dia akan dilanjutkan pada periode Presiden Prabowo Subianto yang akan datang begitu.